Salam, salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam belajar sekolah sahabat pelajaran 11, menunggu dalam cawan lebur, tepatnya di hari Senin 5 September dengan judul Dalam Waktu Allah. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami puji. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami lebih percaya kepadamu. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel, pelajaran kita menuntun kita agar membaca Roma 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian kita juga membaca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam kedua ayat ini, dalam ayat-ayat ini, Paulus memberitahu kita bahwa Yesus datang untuk mati bagi kita pada waktu yang tepat. Tetapi Paulus tidak memberitahu kita mengapa itu adalah waktu yang tepat. Sangat mudah untuk membaca ayat-ayat ini dan bertanya-tanya, mengapa Yesus menunggu selama ribuan tahun sampai dia datang ke bumi untuk menangani dosa? Tidakkah alam semesta mengerti bahwa dosa adalah hal yang sangat buruk jauh sebelum itu? Kemudian kita mungkin bertanya, mengapa Yesus juga menunggu untuk datang kedua kalinya? Kita mungkin juga bertanya, mengapa Tuhan menunggu begitu lama untuk menjawab doa kita? Pikirkan, misalnya nubuatan 70 minggu dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Nubuatan yang menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias. Berapa lama periode waktu ini? Apakah yang dikatakan hal ini kepada Anda tentang belajar menunggu segala sesuatu dengan waktu Allah? Bahkan jika itu membutuhkan waktu yang lama bagi kita. Sahabat Bakti Channel, ada banyak alasan spiritual penting mengapa kita akan mengalami waktu tunggu. Mari kita lihat berikut ini ada 6. Yang pertama, menunggu dapat memfokuskan kembali perhatian kita menjauh dari hal-hal lain dan kembali kepada Allah sendiri. Kedua, menunggu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran yang lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri. Ketiga, menunggu membangun ketekunan stamina rohani. Ini menguntungkan kita. Lalu yang keempat, menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual seperti iman dan kepercayaan. Kemudian yang kelima, menunggu memungkinkan Allah untuk meletakkan potongan-potongan lain dalam teka-teki gambar yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Oleh karena itu, kita belajar untuk hidup oleh iman. Dan setelah kita menemukan ada 6 alasan ini, kita juga harus mengetahui ada 3 pertanyaan. Bisakah Anda memikirkan alasan lain untuk menunggu? Contoh apakah yang dapat Anda temukan dalam Alkitab tentang Allah yang melakukan segala sesuatu pada waktunya sendiri, yang dapat membantu Anda belajar untuk percaya bahwa Dia juga akan melakukan apa yang benar bagi Anda pada waktunya sendiri? Kemudian pertanyaan yang ketiga, pikirkan misalnya tentang Abraham dan Sarah dan janji tentang seorang anak laki-laki. Pada saat yang sama, tanyakan pada diri kita, apakah yang mungkin kita lakukan yang bisa menunda jawaban atas doa yang sebenarnya sudah lama dijawab? Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di hari Senin ini memberikan suatu pemahaman baru bagi kita bahwa dalam menunggu akan menumbuhkan iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dalam menunggu, kita akan memperoleh sisi positif
yaitu mengembangkan atau menguatkan serta menuntun iman kita untuk lebih percaya akan kebesaran Tuhan. Untuk itu, biarlah kita umat-umat Tuhan yang sedang menunggu saat sekarang ini, menunggu keluar dari cawan lebur, menunggu kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Biarlah kita tetap bertahan dan iman kita semakin dikuatkan dengan cara melatih diri kita untuk tetap mempercayai, untuk tetap berpengharapan kepada janji yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kami berterima kasih atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat memahami, agar kami dapat sabar di dalam menunggu untuk mendapatkan jalan keluar dari cawan lebur yang kami hadapi. Demikian menunggu tentang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, biarlah kiranya melalui pelajaran ini akan melatih iman kami untuk lebih berpengharapan kepada Tuhan. Berkati semua pemirsa Bakti Channel, biarlah kiranya rancangan yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Bila ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Bila ada dalam lemah iman, Tuhanlah yang menguatkannya. Bila ada dalam keadaan berduka cita, Tuhan berikan penghiburan sejati dari surga. Bila ada di dalam sukacita oleh karena ulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya. Dan bila ada di dalam cawan lebur, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhanlah bersama dengan dia, dan biarlah kiranya dia berpengharapan tetap kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.